wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Friska Andini dengan NIM 2402140. Saya salah satu mahasiswi dari Universitas Maliku Saleh, program studi administrasi publik. Di sini saya akan menjelaskan tentang visi misi saya ketika saya menjadi seorang pemimpin di desa atau sering dikenal dengan kepala desa. Saudara-saudara semuanya, saya maju bukan karena ambisi pribadi, melainkan karena tekad untuk melihat desa ini menjadi lebih maju, tekad untuk melihat desa ini lebih mandiri, serta tekad untuk melihat desa ini lebih bersejahtera. Oleh karena itu, saya mengajak para saudara-saudara semuanya untuk ikut membersamai, mendukung setiap program-program yang saya buat, karena pada dasarnya perubahan bukan hadir karena satu orang, melainkan dari kita semua. Saudara-saudara sekalian, apabila saya terpilih menjadi kepala desa, maka saya mempunyai visi yang sangat luar biasa, yaitu membangun desa yang lebih mandiri, lebih maju, dan berkembang lewat kolaborasi, inovasi, dan pemanfaatan teknologi. Untuk mewujudkan visi yang sangat luar biasa ini, saya mempunyai misi, yaitu yang pertama, menyusun rencana desa yang realistis dan fokus. Di sini saya berfokus pada penerangan jalanan, yang dimana kita ketahui bersama bahwasanya desa kita ini sangat minim yang namanya penerangan jalanan. Oleh karena itu, saya akan membangun beberapa titik di daerah-daerah yang memang kurang penerangan jalanan. Yang kedua yaitu menggunakan anggaran dana desa secara terbuka dan sebaik-baiknya. Saya ingin seluruh warga mengetahui untuk apa dana desa ini dan siapa yang mengolahnya. Maka dari itu saya akan membuat papan informasi yang berisi tentang proyek apa yang sedang dilakukan dan siapa yang menanggung jawabnya. Hal ini tidak akan menimbulkan yang namanya kecurigaan ataupun fitnah. Selain itu juga hal ini akan mengurangi praktik korupsi yang mengatasnamakan anggaran dana desa. Dan yang ketiga yaitu mengembangkan potensi desa dengan sentuhan inovasi. Yaitu di sini saya akan mengubah sistem pendidikan di desa ini menjadi lebih canggih, yaitu dengan cara menyediakan ruang khusus atau tempat ruang belajar yang gratis untuk para anak-anak dan remaja. Dan saya akan menyediakan seorang pengajar yang memang paham akan IT, sehingga anak-anak muda dan anak-anak remaja di desa kita ini tidak lagi yang namanya gamtek ataupun gagal teknologi. Bertujuan untuk pengembangan anak-anak muda di masa depan yang selalu diiringi dengan teknologi yang semakin zaman semakin canggih. Saya juga menyediakan beasiswa bagi anak-anak yang memang kurang mampu namun berprestasi dalam bidang akademik. Dan yang keempat yaitu membangun pusat informasi dan memberikan feedback pada tiap pelayanan publik yang ada di desa ini, dengan tujuan agar masyarakat atau warga yang ada di desa ini mudah untuk mendapatkan informasi terkait desa, terkait baik itu pelayanan yang ada di desa ini.
serta memberikan saran terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh desa kepada masyarakat, sehingga pelayanan yang ada di desa ini semakin hari semakin berkualitas. Yang kelima yaitu pemberdayaan ekonomi desa, yang dimana saya akan mendorong para UKM-UKM yang ada di desa ini melalui pelatihan, modal, serta pemasaran produk. Selanjutnya saya akan melakukan pelatihan keterampilan untuk anak-anak muda serta untuk ibu-ibu rumah tangga melalui pelatihan keterampilan seperti kerajinan tangan, memasak, serta pertanian yang modern. Dengan hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan yang keenam yaitu kesehatan masyarakat. Di sini saya akan memberikan penyuluhan kesehatan melalui sosialisasi tentang gaya hidup yang sehat dan pencegahan penyakit serta pentingnya imunisasi bagi anak-anak ataupun balita. Dan yang ketujuh yaitu perlindungan sosial. Di sini saya akan memberikan berupa bantuan terhadap orang-orang yang memang miskin ataupun tidak mampu dalam bidang ekonomi, berupa bantuan pangan, pendidikan ataupun kesehatan. Hal ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat. Calon kepala desa, saya menyadari bahwa memimpin bukan soal tentang jabatan, tapi soal tanggung jawab dan pengabdian. Saya datang bukan hanya sekedar membawa janji yang besar, tapi saya datang untuk niat yang tulus dan ingin membangun desa ini dan melayani. Pemimpin yang baik bukanlah yang tahu segalanya, tapi yang mau belajar dan melayani. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.